Halo semua, kembali bersama Enden di sini. Oke, seperti biasa kita general reading. Kali ini temanya Gemini, dia menolak rasa yang ada kepadamu. Gemini, dia menolak rasa yang ada kepadamu. Dan seperti biasa, ini juga bersifat umum ya, jadi tentunya tidak cocok untuk semua orang. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Kalau cocok itu adalah energimu. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Oke. Kita mulai shuffle ya kartunya. Dan ini juga bisa vice versa ya, terbulak terbalik. Oke. Kita lihat dulu ciri-ciri orang yang melakukan penolakan ya. Ciri-ciri orang yang melakukan ciri-ciri atau latar belakang orang yang memberikan penolakan terhadap Gemini. Ada Strength, The Magician, nanti kita jelaskan ya. The Magician, ada 6 cawan, ada The Lover, ada The Devil. Geser dikit biar kebagian. Nah, jadi terlihat semua. Ada The Fool, ada 5 cawan ya. Nah, ini kita geser-geser dulu. Nah, udah kelihatan semua belum? Ini ya, udah kelihatan semua. Oke, di sini ada kartu Strength. Ada yang secara fisikal dia tuh terlihat macho ya, gagah, kuat mentalnya, terus selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat dan selalu bahagia. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki jiwa yang rapuh ya, dan mudah sekali emosional, temperamental ya, sehingga dia sebenarnya menutupi jiwanya yang lemah tadi ya. Kemudian di sini ada The Magician. Nah, ini ada unsur magic ya. Jadi dia ketika menyukai lawan jenisnya, dia tidak terlepas melakukan magic ya, ada unsur magic di sini. Sehingga karena memang dia itu tadi ya tidak percaya diri, dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga ketika dia akan menjalani hubungan dengan siapapun dengan lain jenisnya, maka dia selalu menggunakan magic ya. Biasanya orang-orang yang menggunakan magic itu orang-orang yang mau serba instan. Mau instan, terus juga dia tidak gengsi ya, gengsinya gede, juga maunya instan. Terus juga dia tidak ingin memulai duluan. Dia hanya ingin lawan jenisnya yang memulai ya. Jadi aneh ini orang. Jadi dia dengan kekuatan magicnya, dia akan mampu melakukan apa saja, mempengaruhi pikiran dan perasaan orang, memerintah secara gaib kepada lawan jenisnya ya. Ini jadi orangnya yang selalu menggunakan magic. Nah, ini 6 cawan adalah orang yang dia ini yang berjiwa ya, bertingkah laku childish ya, kekanak-kanakan. Jadi
dia tuh, segala sesuatunya mencari teman. Nah, ketika dia suka dengan orang, maka orang itu akan diangkat setinggi langit dan dipengaruhi orang di sekitarnya untuk ikut menyanjung. Nah, ketika dia tidak suka dengan orang lain, maka orang lain itu akan habis-habisan dihina, diinjak-injak, ah, dan dia juga mengajak orang lain di sekitarnya, orang tuanya, teman-temannya untuk ikut membenci, gitu. Nah, ini anehnya, eee, apa namanya, tidak ada, kedewasaan ya, tidak dewasa, jadi dia selalu mencari dukungan. Nah, kemudian juga dia ini orangnya yang, eee, apa ya, susah move on ya. Dia tuh masih melihat ke masa lalunya, dia tuh masih terobsesi dengan masa lalunya yang, dengan pasangannya dia dikhianati ya, dia dicurangi oleh pasangannya sehingga melahirkan suatu trauma yang sangat dalam ya, sehingga, sifatnya, kekanak-kanakan karena dia tuh tidak bisa di bawah komitmen ya, dia ini orang yang, tidak punya tanggung jawab ya, senangnya lari dari kenyataan. Nah, ini ciri-ciri orang yang melakukan penolakan. Nah, di sini ada the lover. Nah, sebetulnya, dia itu, eee, bagaimana ya, sebetulnya dia sama kamu sih bukannya mencintai ya, karena memang, dia itu tidak pernah, membuka hatinya, ya apa, untuk, melakukan hubungan yang serius. Karena apa, ya tadi karena dia mengalami trauma yang sangat dalam sehingga dia, dihantui oleh rasa ketakutan kalau dia tuh menjalani hubungan yang, lebih serius. Jadi dia sebenarnya setelah dia jauh dari kamu, dia merasakan suatu kehilangan ya, suatu kehilangan karena apa, kamu itu adalah, berbeda dari hubungannya dia dengan yang lain ya, dengan yang lain-lainnya tidak sama. Kalau kamu itu kan, eee, mengalah, menerima, memperhatikan, memberikan cinta yang tulus, dan pengorbanan kamu tuh nggak sedikit kepadanya ya. Tapi selama itu dia tidak pernah, ya, pengorbanan kamu. Apa yang telah kamu berikan, baik cinta maupun, materi atau finansial, dia tidak pernah gubris itu ya. Karena memang, dia ini, eee apa namanya, dia sudah tidak punya, cinta yang tulus ya kepada, lain jenis, terkecuali dia memang unsur ingin, memanfaatkan ya. Kalau dia ada uangnya ya dimanfaatkan uangnya, kalau dia ada tubuhnya ya dimanfaatkan tubuhnya ya. Karena tadi, dia itu sudah teramat sangat terluka oleh, pasangannya yang terdahulu ya. Jadi sama kamu Gemini, dia sebenarnya bukannya mencintai, tetapi dia, membutuhkan ya, membutuhkan, dan kebutuhannya itu terpenuhi dari kamu, dia dapat dari kamu. Sehingga, setelah kamu, pergi, dia merasa sangat kehilangan, dia merasa sangat sedih, dia merasa, rapuh hatinya ya, semangat hidup pun nggak ada. Tetapi di sini dia itu, merasa, bukannya merasa ya, dia selalu menampilkan kalau dia tuh baik-baik saja. Dia tidak ingin, kamu atau yang lain dia itu, mengalami, luka batin, penderitaan ya. Dia tidak mau ada orang lain tahu kalau dia sebenarnya sedang sedih memikirkan kamu. Ya, dia sebenarnya ingin kembali kepada kamu, tetapi dia nggak tahu caranya harus berbuat apa ya, karena mungkin dia juga sudah, malu gitu menghadapi kamu, karena dulunya dia begitu menghina kamu, mengabaikan kamu, tidak peduli dengan kamu, ya sehingga dia juga kebingungan bagaimana caranya ya. Nah, itu dia, sebenarnya dia kehilangan
terhadap kamu. Nah, di sini ada the devil. Nah, the devil ini egonya ya. Dia itu mempunyai ego yang sangat besar, sombong ya. Dia tuh tidak melihat atau tidak mengaca ke dalam dirinya ya. Jadi yang ada tuh dia hanya melihat bahwa dirinya adalah hebat. Aku adalah yang paling hebat. Aku adalah yang paling tahu. Aku adalah yang paling pintar. Aku adalah yang paling benar. Semuanya orang lain tidak benar. Semuanya orang lain itu salah. Akulah yang paling hebat. Nah, ini keegoannya. Sehingga sebetulnya masalah-masalah yang dia hadapi dengan kamu Gemini itu datang dari dia sendiri ya, karena dia tuh terlalu mempertahankan egonya ya. Dia tuh berusaha untuk menutupi perasaannya. Dia tidak mau kamu tuh mengerti apa yang sedang dia rasakan. Padahal dia ini berkata, dengan aku diam, dengan aku cuek, aku tuh membutuhkanmu, aku menyayangimu. Nah, kemudian tetapi aku tidak berdaya, aku tidak mengerti, aku tidak bisa menyampaikan perasaanku ini kepadamu. Nah, itu karena dia ego dan gengsi, sehingga dia rela untuk menahan perasaannya ya kepada kamu. Nah, ini ada the fool. The fool bahwa dia sebenarnya sudah ingin meninggalkan ya. Dia ingin meninggalkan kondisi yang seperti ini, kondisi yang sedih, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang ya boleh dibilang hancur lebur ya. Semangat hidup tidak ada. Dia merasa kehidupannya menjadi hancur dengan hadirnya kamu Gemini ya. Sehingga dia tuh tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kenyataannya pun dia mau lari dari masalah ini pun dia tidak sanggup dan dia tidak bisa ya. Nah, itu cirinya orang yang menolak. Nah, ini ada 5 cawan ya. Di sini dia mulai merenung ya, merenung, menyesali kenapa aku berbuat begitu, kenapa aku seperti ini ke dia, kenapa ke kamu, kenapa aku, pokoknya kenapa. Dia tuh menyesali apa yang dia perbuat ya, tapi dia nggak ngerti sebenarnya saya harus bagaimana gitu kan. Saya harus berbuat apa, sementara aku tuh rindu sama kamu. Aku tuh ingin bertemu dengan kamu. Aku ingin menjalin satu hubungan yang lebih serius kepada kamu. Tapi aku nggak bisa gitu. Dia ini dilema ya. Satu sisi dia membutuhkan kamu Gemini, di sisi lain pun hatinya yang memang belum benar-benar membuka hati dia sebenarnya. Dia tuh sebenarnya bagus sih, dia orangnya setia ya. Bahkan sampai mati mungkin dia akan menunggu pasangannya yang terdahulu ya, karena memang dia tuh begitu mencintai dengan pasangannya yang dulu. Jadi kalau dia menjalin hubungan dengan kamu atau dengan yang lainnya itu hanya sekedar pelarian dan mencari suatu kebutuhan ya. Nah, nanti ketika kebutuhan itu dia peroleh, dia akan tinggalkan begitu saja, dia akan abaikan begitu saja. Seperti itu. Karena apa ya, memang dia tujuannya bukannya untuk mencintai gitu. Cintanya dia tuh udah habis. Sudah habis dibawa oleh pasangannya yang dulu ya. Dia sering terobsesi ya, berhayal dan berharap seandainya orang yang pergi itu akan kembali ke dia. Itu terus itu. Jadi sehingga kalau dia nih tadi emosional ya, emosional di sini nih, temperamental, itu sebenarnya tumpukan-tumpukan permasalahan, kekesalan-kekesalan yang sudah lama tersimpan di hatinya. Makanya dia tidak boleh tersinggung sedikit saja, sudah langsung seperti api berkobar ya kemarahannya. Karena ya itu tadi, sebenarnya marahnya dia ke masalah yang lalu gitu, tapi terbawa sampai sekarang karena bertumpuk persoalan yang dia pikirkan. Oke ya. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang ini. Kita lihat lagi di sini ya.
bagaimana dia kita kocok dengan kartu yang beda ya. Nah, memang cinta dalam sebuah hubungan tidak selalu dihiasi keindahan. Ada kalanya terjadi konflik yang membuat hubungan terasa berat ya. Namun konflik tidak selalu kunjung berujung pada sesuatu yang buruk, tapi juga bisa melahirkan rasa saling pengertian dan menerima kelebihan dan masing-masingnya. Jadi memang cinta itu selalu ada konflik ya, tidak mulus-mulus saja ya. New Sportive Connection ya. Sini ada Creative Endeavor. Nah, kemudian ada Behit Marx ya. Ada Victim Mentality. Nah, di sini ada komitmen ya, komitmen. Terus juga ada loss ya, ada loss. Kemudian ada konflik. Nah, ini kan nyambung ya dengan kartu tarotnya tadi. Nah, ini New Sportive Connection ya. Dia sebenarnya membutuhkan support ya dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Tanpa support dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membutuhkan support dari teman-temannya, dari orang tuanya ya, terutama dari ibunya tuh dia membutuhkan support ya. Jadi support ini dia peroleh dari kamu Gemini. Hanya kamu yang peduli dengan apa yang dia butuhkan. Dia butuh support, kamu mensupport ya. Terus juga kamu memberikan satu perhatian, kasih sayang, saran, pendapat. Nah itu dia itu istilahnya sama kamu tuh seperti baut emur ketemu baut ya gitu. Sebenarnya dia cocok dengan kamu nih gitu kan, tapi ya kembali ke tadi itu ini ada ini the devil ini ya, egonya lebih kuat, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan egonya ya. Kalau orang-orang itu menjadi juara balap mobil, kalau dia ada juara mempertahankan ego. Nah, Creative Endeavor. Nah, ini adalah orang yang mempunyai kreatif ya. Kreativitasnya tinggi dia. Kreativitasnya tinggi dan dia memang boleh dibilang dia mampu berbuat melakukan apa aja ya. Misalnya di bidang apa gitu. Dia bisa bidang listrik atau bidang bangunan itu dia bisa gitu kan, memang orangnya kreatif gitu kan. Nah di sini juga dia adalah seorang seni ya, seorang seniman nih. Ini adalah seorang seniman tuh ya, dia suka dengan musik dan dia juga pandai melukis ya. Sebenarnya dia ini adalah seorang pelukis ya, seorang pelukis nih tuh, seorang pelukis yang membutuhkan support. Nah yang dia dapatkan support itu hanya dari kamu Gemini. Yang paling tahu orang ini adalah kamu ya. Nah ini Behit Marx. Jadi dia tuh memang yang dalam menjalankan kehidupannya dia bertopeng. Dia penuh dengan sandiwara, dia penuh dengan drama dalam kehidupannya dan dia senang sekali berbohong. Ini berbohong udah menjadi hobinya ya. Jadi apapun dia bohongin gitu. Dia nggak terkecuali sama si A gitu kan, dia berbohong. Pada semua orang dia berbohong, bercerita bohong gitu. Karena memang dia tuh nggak mau buka topengnya. Topeng yang sebenarnya ya, dia selalu menggunakan topeng. Nah ini orangnya yang bersembunyi di balik topeng ya, yang penuh dengan drama. Kalau drama Korea sih bagus ya, kita nontonnya seru gitu kan. Tapi kalau drama dalam kehidupan kan ya boleh juga lah sekali-sekali, tapi jangan setiap
saat kita melakukan drama, terus kita selalu berada di balik topeng. Sekali-sekali bukalah topengmu ya, biar orang mengerti siapa kamu dan bagaimana kamu ya. Oke, nah di sini ada victim mentality. Nah, nih yang paling repot ini orang yang merasa dirinya, yang merasa dia memiliki mental yang, sebagai victim ya, sebagai korban. Sebenarnya orang ini yang banyak memberikan, orang yang banyak, mengorbankan orang-orang ya, banyak orang-orang korban daripada dia, victim. Tapi dia putar balikan karena tadi itu kan dia selalu ini nih, pakai topeng ya, dia memutarbalikkan bahwa orang lain lah yang mengorbankan dia, misalnya menyakiti dia, menghina dia, mengkhianati dia gitu kan. Sebenarnya dia yang melakukan itu gitu kan, menghina orang gitu kan, tidak menghargai orang. Nah, itu. Jadi dia putar balikan, sebenarnya yang menjadi victim itu orang lain, tetapi dia merasa dirinya adalah victim, korban. Nah ini komitmen ya, gambarnya cowok nih, tapi saya nggak mau gender gitu kan. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Ini komitmen. Komitmen ini bahwa dia nih memang orang yang paling susah untuk diajak komitmen ya. Dalam hal apapun dia tidak bisa. Karena ya tadi egonya dia tidak mau diatur, tidak mau membuat satu aturan, dia tidak mau terikat karena memang orangnya yang jiwanya bebas, ingin tidak ada yang melarang, jadinya suka-suka gue aja gitu loh. Lu nggak usah ngatur-ngatur gue gitu, gue bisa ngatur diri sendiri gitu. Jadi dia nggak perlu dengan yang namanya komitmen dan susah dipegang. Kalau dalam hubungan itu ya susah dipegang, ya kan? Jadi membuat pasangannya itu ya gerah gitu kan, nggak bisa apa ya namanya, nggak, hubungan ini mau dibawa kemana gitu, jadi orang juga nggak ngerti. Nah di sini loss, sudah jelas kan, karena sikapnya dia seperti itu maka dia merasa kehilangan ya, kehilangan kamu nih setelah kamu pergi, kamu meninggalkan hubungan ini, maka dia akan merasa kehilangan ya, kehilangan orang yang selama ini memberikan support, perhatian, kasih sayang, saran, pendapat, itu dia merasa kehilangan setelah kamu pergi. Karena apa? Walaupun dia pergi dengan teman-temannya berolahraga, dia pergi kumpul-kumpul di kafe, dia fokus kepada kerjaan, tidak bisa tetap kamu adalah nomor satu gitu kan. Kamu yang selalu membayang-bayangin dia kemanapun dia pergi ya, sehingga setelah kamu nggak ada ya itulah dia merasa kehilangan sosok sosok pemerhati ya. Habis sosok apa dong? Sosok pemerhati. Ya kan lihat aja tuh badannya tuh kan maco kan, kuat gitu kan, besar. Nah ini kelihatan hatinya rapuh gitu kan. Walaupun badannya gede, tapi hatinya rapuh tuh. Karena apa? Dia merasa kehilangan. Orang kamu kok yang paling mengerti segala-galanya tentang dia. Kalau yang lain, pasangan yang lain sih it's okay, gampang ya mau cari yang cantik, yang ganteng, yang bahenol, yang berondong. Tapi kan tidak sedahsyat kamu ya. Tidak sehebat kamu gitu. Tadinya memang dia awalnya tuh tidak ada kepedulian sama kamu, Gemini. Dia tuh memang tidak peduli gitu, tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, nah dia mulai merasakan bahwa sedikit-sedikit bahwa kamu itu sangat berarti dalam hidupnya dia ya. Nah, ini konflik yang akhirnya setelah dia kehilangan dia mengalami konflik batin ya. Dia terombang-ambing seperti kapal ditiup angin, terombang-ambing jiwanya, tidak menentu ya. Jadi dia terombang-ambing dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Karena memang ya itu tadi rapuh ya, kerapuhan jiwa dia. Karena ya itulah tadi egonya besar ya. Karena dia ini kalau menilai seseorang dari fisik ya, dia menilai seseorang. Misalnya orang itu cantik, ganteng, berpendidikan,
berkelas gitu kan. Nah, ketika itu dia tidak peroleh, makanya dia kecewa gitu. Dia tidak mengerti esensi daripada cinta yang sebenarnya gitu. Sehingga akhirnya dia hidup terombang-ambing dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke, kita buka lagi. Ini bagaimana dia terhadap kamu, ya. Bagaimana dia terhadap kamu. Kita naikin dulu ya biar kelihatan. Tumpuk aja. Ini mejanya soalnya sempit juga nih, meja kerja saya lagi berantakan nih, belum diberesin. Oke ya, sekarang kita ini ya, kita lihat bagaimana dia terhadap kamu. Bagaimana kita lihat dari oracle ya, kartu oracle, kita lihat dari kartu oracle. Bagaimana dia terhadapmu. Repot deh ngadepin orang kayak begitu. Siapapun ya, barangkali juga nggak ada yang kuat menghadapinya. Wisdom tuh, perfeksionis. Daniel, light, ego, nanar nih ya, kamuflase nggak muat nih kartu ininya. Nah nih ya, nah ini biarin deh berantakan kan udah kita baca ya. Nah ini ada kartu denial ya, denial. Dia itu menolak Gemini rasa yang ada kepadamu. Dia berusaha menolak, dia tidak mau rasa itu ada ya. Rasa seperti sekarang dia bersedih, rindu, kangen, ingin bertemu, ingin mengulang di masa-masa lalu gitu. Itu dia menolak. Dia tepis rasa itu ya. Dia tidak mau rasa itu ada ya. Sebetulnya yang bagus itu kita tidak denial, tapi kita adalah acceptance, menerima, mengakui, selesai sudah, jiwa menjadi tenang. Tapi segala sesuatu itu kalau kita menolak pasti sakit, ya kan? Tapi kalau kita menerima itu saya yakin sakit tidak ada ya, karena kita menerima dan mengakui ya. Nah, jadi penolakan terhadap kenyataan akan membuat diri terjatuh lebih dalam ya. Jadi semakin kita menolak kenyataan, semakin kita lari dari kenyataan, semakin dikejar oleh kenyataan itu, semakin dalam apa yang kita rasa ya. Karena hidup hanya dalam angan dan halusinasi berlebihan. Jadi nggak usah apa ya santai aja gitu loh menghadapi hidup nih, jangan terlalu tegang. Terus apa-apa tuh dibawa serius, amarah, emosional gitu kan. Jadi ya itu dia, akhirnya semakin dia lari, semakin dikejar oleh bayang-bayangnya, semakin dia menolak, semakin dalam yang dia rasa ya. Jadi dia kira cinta itu hanya mainan gitu kan, cuma iseng, tapi ternyata tidak bisa gitu kan. Semakin dia ingin melupakan, semakin dalam yang dia rasa. Oke, nah kenapa? Ya ini dia, ego. Tuh kan dia menolak karena egonya. Ya ampun, boy, girl. Jelas bener sih ininya ya. Kondisimu tuh jelas banget gitu nih. Aku jadi merinding, sama ingin nangis deh tuh. Nih egonya tuh. Jadi
kosongkan isi dulu ya untuk menerima sesuatu hal yang baru. Jadi kalau dia masih terus terobsesi di masa lalunya, pikirannya penuh dengan hayalan dan angan-angan dengan hubungan di masa lalunya, ya nggak kosong-kosong. Kalau nggak kosong, ya mana dia bisa menerima hal-hal yang baru, ya kan? Mana bisa dia menikmati sesuatu yang sedang dia jalani, ya. Jadi kosongkan dulu egomu, buang jauh-jauh egomu, ya. Lupakan masa lalunya sehingga kamu bisa melangkah maju ke depan. Nah, ini fire ya. Menyimpan amarah dan dendam itu nggak baik gitu loh. Seperti api ya, seperti api dalam sekam. Nah, siap memercik saat terpapar dan menghancurkan segalanya dengan cepat tanpa mengisahkan kebaikan. Jadi janganlah menyimpan dendam, amarah ya. Jadi bebasin aja gitu loh. Jangan digenggam. Segala sesuatu kalau digenggam kan tangan kita juga capek gitu. Capek ya terluka gitu kan. Jangan digenggam. Nah, ini ada kamuflase. Di sini kamuflase seringkali dia tuh tertipu ya. Karena ya tadi kalau dia tuh menilai seseorang tuh ya dari luarnya saja gitu. Dia tidak melihat jauh ke dalam. Dia hanya melihat luarnya, misalnya oh dia cantik, oh dia ganteng, dia punya uang, dia itu berpendidikan, dia itu anaknya juragan tanah, dia itu anaknya pensiunan menteri kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya tertipulah dia dengan apa yang dia lihat itu. Padahal pandangan mata itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Namanya pandangan mata itu kan terbatas ya. Nah, ini nanar nih. Ada nanar ya di sini. Terbias oleh bayangan masa lalu. Nah, tuh kan nggak bohong kartu ini. Hubungan masa lalu, kosongnya hati dan pikiran, terombang-ambing dalam kenyataan akan masa yang telah lewat. Nah, ini kan sama. Oh, ini terombang-ambing ya. Oh, ini terombang-ambing tuh. Terombang-ambing dengan situasi ya, karena masih pikiran yang apa? Pikiran dan bayangan pikiran dan hatinya tuh kosong gitu loh. Dia masih terbiasa dengan masa lalunya. Itu nggak bisa bohong, ya kan? Kartu aku nih kan bagus. Jadi nggak bisa kita ngelak tuh, ya kan, dari egonya, ya penolakannya, itu kan kamuflasenya, menyimpan dendam dan amarah. Sampai sekarang kan masih dendam dan amarah. Nah, ini di sini adalah light. Nah, ada kartu light. Jadi kamu itu daripada menendam amarah, dia itu sekarang sudah menyadari daripada dia menyimpan dendam, menyimpan amarah, maka dia sedang belajar meningkatkan kualitas hidupnya untuk menjadi cahaya dalam dirinya ya. Jadi dia tidak ingin membiarkan kegelapan itu menguasai dirinya ya. Jadi dia sudah mulai menyadari bahwa dia sedang belajar meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau saya lihat nih, dia memang spiritualnya sedang ditingkatkan ya, sehingga dia ingin memiliki atau memberikan cahaya kepada orang banyak ya. Tetapi kan kita juga harus mempunyai cahaya yang banyak juga pada diri kita sendiri. Jangan kita memberikan cahaya kepada orang lain, kita sendiri kehabisan cahaya ya, sehingga orang lain menjadi baik, diri kita yang tidak baik, karakter kita yang buruk, pribadi kita yang buruk. Nah, di mata orang lain diberikan cahaya gitu kan, tapi kitanya sendiri ya itu tadi, terpuruk, rapuh jiwa kita ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dari ini perasaannya yang terdalam ya, rahasia hatinya, rasa rahasia cintanya. Kita lihat
Bagus kan ininya nih. Readingan kali ini aku suka nih. Ya, tidak terputus, nyambung semua. Keren. Nah, ini ada rindu ya. Ada cinta, ada kita buka 3 aja ya, hukum alam. Nah, ini dia cinta tuh kartunya ya, cinta ya. Nah, cinta yang akan membawamu kepada kebahagiaan. Nah, jadi memang orang ini nih kekurangan cinta ya kalau aku lihat ya, karena dia orangnya emosional, emosi tidak stabil, terus temperamental juga. Biasa orang-orang kayak gitu kan kalau dilihat dari psikologi itu orang yang kekurangan cinta ya. Nah, makanya dia menyadari kalau cinta yang akan membawamu kepada kebahagiaan. Jadi jangan lupa kalau dia juga membutuhkan cinta ya. Jadi kalau dia bilang saya nggak butuh cinta, itu bohong ya. Cinta yang akan membawamu kepada kebahagiaan. Terima tanpa penolakan. Jadi jangan menolak siapapun yang datang, ya kan, dijalani aja seperti air mengalir, ya kan. Tidak lagi perlu ada keraguan. Ikuti kata hatimu yang paling dalam dan biarkan ia mengalir seperti air. Jadi nggak usah direkayasa, tidak usah disetting, ya kan? Ya jalani aja seperti air mengalir ya. Jangan ada penolakan. Terima, jalani, terima, akui, jalani. Nah, biarkan nanti semesta yang akan mengatur. Ya kan, kita nggak usah sok tahu mengatur-ngatur, ntar begini, ntar begitu, ya kan. Nah, terus merasa hebat karena dikejar-kejar gitu kan, dibutuhkan, dicintai, nggak usah begitu. Jadi turunkan ego ya. Jadi kamu itu butuh cinta ya. Kamu itu jiwa kamu damai tapi gersang ya. Jadi kebahagiaan yang kamu tampilkan itu di publik kebahagiaan yang pura-pura ya, bukan kebahagiaan yang hakiki ya. Nah, ini hukum alam tuh kan, hukum alam kan. Nah, sikap dan perbuatanmu adalah penentu bagaimana lingkungan atau memperlakukan dirimu. Jadi hukum alam itu ya, kamu memberikan kebaikan, maka yang kamu terima kebaikan juga. Kamu memberikan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu yang kamu terima ya. Jadi hukum tabur tuai ya. Jadi hargailah waktu ya, hargai waktu dan juga hargai orang lain, sehingga kita tidak menerima hukum alam yang tidak kita inginkan ya. Jadi berbuat baik itu kan nggak sulit ya. Jadi jangan memilih-milih, jangan tebang pilih. Kalau kita punya karakter memang baik, kepada siapapun baik, nggak peduli dia itu orang yang kita benci, tidak peduli itu orang yang tidak menyenangkan buat kita perlakukan dia dengan baik, kita muliakan, kita hargai. Itu yang paling penting. Jadi tidak memilih-milih gitu kan. Nah, di sini ada rindu. Di sini dia mulai mulai dia berpikir bahwa waktu itu tidak akan kembali ya. Jadi waktu itu berputar begitu cepat dan tidak akan kembali. Oleh karena itu dia sebaiknya itu bisa menghargai ya. Dia bisa menghargai selagi kamu ada ya. Karena dia akan merasa kehilangan ketika kamu pergi dari sisinya ya. Dia akan merasa kehilangan, akan merasa hancur hatinya, tidak memiliki semangat hidup ya, karena dia menahan rasa kerinduan ya. Dia menahan rasa kerinduan ya, karena dia tidak mau menghargai ketika bersama. Itu sih kayaknya umum ya, orang begitu. Biasanya itu kalau dia udah meninggal gitu kan, atau orangnya itu udah pergi, baru dia berpikir tentang kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi
Kalau menurut saya sih ya kita belajar dari situlah ya, jangan sampai, penyesalan, karena penyesalan itu kan datangnya belakangan. Oke Gemini, sudah aku baca semuanya, terima kasih untuk teman-teman Gemini yang sudah, mengikuti, reading aku, jangan lupa, like, subscribe, dan komennya. See you.